Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1048 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul 20 tahun. Seperti yang kita tahu, Momonosuke mengemban tugas yang sangat berat untuk memindahkan Pulau Onigashima dengan cepat. Luffy telah membuat tangannya menjadi sangat besar, sehingga apabila Luffy memukul Kaido di arah bawah, maka pukulan Luffy juga akan berdampak di Pulau Onigashima. Pulau tersebut berpotensi akan hancur dan membuat banyak sekali orang di sana tewas. Maka dari itu, Momonosuke harus memindahkan Pulau Onigashima tepat waktu, supaya orang-orang yang berada di sana semuanya bisa selamat. Sementara itu, Kaido telah berubah menjadi sosok naga api. Dalam mode naga api itu, dia menggunakan suatu teknik yang disebut sebagai naga api besar. Ketika tubuh Kaido menyentuh tanduk yang masih utuh di Pulau Onigashima, tanduk tersebut meleleh. Hal itu dengan jelas memperlihatkan bahwa tubuh Kaido saat menggunakan teknik naga api besar menjadi sangat panas, sehingga bisa membuat objek yang sangat keras meleleh dengan sangat cepat. Sepertinya, dalam mode naga api, Kaido menjadi sosok yang lebih kuat dan berbahaya. Kaido memang seorang petarung yang hebat dan cukup kreatif sebab dia bisa memanfaatkan dengan baik kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Kaido bisa memakai berbagai teknik yang luar biasa yang menandakan bahwa penggunaannya terhadap buah iblis Uo-Uo no Mi model Seiryu terbilang sangat optimal. Setelah Kaido memasuki mode naga api, Luffy yang tangannya telah menjadi sangat besar memakai teknik yang bernama Gomu Gomu no Bajrangan atau yang berarti pistol dewa monyet. Serangan dari Luffy itu pasti akan luar biasa. Tak tinggal diam, Kaido juga menggunakan serangan baru yang disebut Soryu Kain Hake. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan keadaan di dalam kastil Kaido. Di sana ada banyak samurai yang ingin Kaido kalah. Mereka tidak peduli jika harus mati setelah perang berakhir. Yang penting Kaido harus tumbang dan membebaskan Wano Kuni dari perbudakan Kaido. Ada juga Kawamatsu yang teringat kembali apa yang terjadi setelah eksekusi Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Cerita kilas balik pun dimulai. Saat itu, Kaido mengetahui bahwa Kozuki Oden memiliki seorang putra, sehingga Kaido pun mengejar Momonosuke dan melenyapkan semua penduduk kota yang berdiri di hadapannya. Kaido benar-benar orang yang sangat brutal. Setelah itu, diperlihatkan kastil Oden yang terbakar sangat parah. Para daimyo Wano Kuni pun berusaha untuk melawan Kaido. Para daimyo itu terdiri dari Tonoyasu dan 3 orang lain yang muncul dalam kilas balik Yamato ketika dia dikurung dalam gua. Seperti yang kita tahu, salah satu dari 3 orang itu adalah Shimotsuki Ushimaru, orang yang memiliki fisik sangat mirip dengan Zoro, walaupun telah dikonfirmasi bahwa dia bukan ayah Zoro. Semua daimyo yang melawan Kaido pun kalah, karena Kaido terlalu kuat untuk mereka semua. Kaido dan kawan-kawan pun mulai memperbudak orang-orang dan membuat Wano Kuni menjadi negeri yang berantakan. Pada awalnya, negeri Wano adalah negeri yang sangat kaya dan warganya sangat bahagia. Namun, semua kebahagiaan para penduduk Wano hancur ketika Kaido dan Orochi berkuasa. Semua sumber daya yang ada dikuasai oleh mereka, sehingga wilayah yang subur hanya di bagian ibu kota bunga saja, tempat di mana Orochi tinggal. Sedangkan bagian negeri Wano yang lain seperti tempat Otama tinggal mengalami kelaparan dan kekeringan. Kilas balik pun berakhir dan fokus cerita kembali ke masa sekarang ini. Kurozumi Orochi masih terbakar hebat, tapi dia mencoba untuk membawa Hiyori mati bersamanya. Untung saja di sana Denjiro muncul tepat waktu, sehingga Denjiro pun dengan segera memenggal kepala Orochi. Kemungkinan besar kali ini Orochi benar-benar sudah mati, karena stok kepala yang dia miliki semuanya telah habis.
Denjiro memang orang yang sangat tepat untuk menghabisi Orochi, sebab dalam waktu lama dia berpura-pura menjadi pengikut Orochi demi tujuan untuk balas dendam. Sekarang dendamnya pun telah terbalaskan, sehingga perjuangan Denjiro selama ini tidak sia-sia. Sementara itu, harapan dari para rakyat Wano Kuni yang mereka tulis di lampion telah terbang di langit. Bisa terbaca beberapa harapan yang mereka tulis adalah, semoga Orochi cepat mati dan aku ingin melarikan diri dari neraka ini. Kemudian, pada bagian akhir chapter, terlihat Luffy dan Kaido saling beradu serangan. Adu serangan mereka sangat kuat dan mungkin menandakan bahwa tidak lama lagi pertarungan sengit mereka akan segera berakhir. Wujud terbaru Kaido ini sepertinya adalah teknik terkuatnya, yang berarti Kaido sudah menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki. Sedangkan Luffy di sini dia menggunakan teknik baru yang bernama Gomu Gomu no Bajrangan atau pistol Dewa Monyet. Sepertinya ini bukan teknik terkuat Luffy dan Luffy masih memiliki teknik hebat yang lain. Itu karena Mythical Zoanica memang memiliki kemampuan yang tak terbatas sesuai dengan imajinasi. Jadi, selama Luffy memiliki imajinasi yang banyak, maka tekniknya pun akan semakin banyak. Luffy termasuk orang yang imajinasinya sangat banyak. Bisa kita lihat dari bagaimana kreatifnya Luffy saat menciptakan berbagai jurus, dari mulai Gear Second, Gear Third, dan Gear Fourth. Luffy pasti tidak akan kehabisan imajinasi, dan jurusnya pun akan selalu ada yang baru. Lampion-lampion yang diterbangkan penduduk Wano di ibu kota bunga sudah mulai terlihat, yang mana itu berarti Pulau Onigashima sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Luffy harus segera mengalahkan Kaido secepat mungkin, dan Momonosuke juga harus segera menciptakan awan api besar untuk menarik Pulau Onigashima. Kedua orang inilah yang akan menentukan nasib para penduduk Wano. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1048. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.